Dalam pengumpulan data kualitatif, kita juga mengenal yang namanya sampling. Jadi sampling ini merupakan salah satu cara untuk mendapatkan sampel yang representatif. Ya, di dalam analisis kualitatif dikatakan sampel itu representatif itu tidak perlu membutuhkan jumlah yang banyak. Jadi cukup jumlah kecil dari objek amatan saja yang dianggap bisa merepresentasikan karakteristik yang dikaji atau karakteristik populasi tersebut. Nah, sementara kalau di dalam kuantitatif sampel itu diambil biasanya itu untuk menjelaskan populasi. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan tentang populasi, tentang suatu karakteristik populasi itu berdasarkan sampel yang kita ambil. Oleh karenanya, tujuan dari pengambilan sampling yang berbeda ini, maka cara pengambilan sampelnya pun akan berbeda. Di dalam analisis kuantitatif, kita mengenal yang namanya probability sampling, di mana sampel yang kita ambil itu bisa dilakukan secara acak, dan setiap sampel itu memiliki peluang yang sama untuk dijadikan setiap orang di dalam populasi tersebut memiliki probabilitas yang sama untuk dijadikan sampel gitu. Jadi siapa saja bisa dipilih dan mungkin bisa menyatakan hasil yang sama. Nah, beda halnya dengan analisis kualitatif. Di dalam analisis kualitatif itu dilakukan dengan metode non-probability sampling, di mana sampling ini dilakukan berdasarkan kategori yang relevan yang sesuai dengan kasus atau situasi sosial yang ingin kita teliti. Oleh karenanya di dalam non-probability sampling ini biasanya kita sebut dengan key informant atau informan kunci daripada sampel. Karena kita menganggap bahwa orang yang menjadi responden ini memegang informasi kunci atau informasi penting dari situasi sosial yang ingin kita teliti. Jumlah sampelnya itu bisa jadi relatif kecil, namun memiliki konteks yang saling berkaitan satu sama lain. Gitu. Oleh karenanya berbagai konteks tersebut perlu kita pelajari secara mendalam untuk menentukan sampel atau informan siapa saja yang bisa kita tentukan. Nah, sampel di dalam analisis kualitatif ini bisa memberikan informasi yang penting atau informasi-informasi yang baru ya yang perlu kita amati. Nah, pada dasarnya sampling ini digunakan untuk membuka pemahaman teoritis baru ya, kemudian mengungkap aspek khusus dari situasi sosial yang baru dan memperdalam pemahaman pada situasi yang lebih kompleks. Nah, sampling di dalam analisis kualitatif diawali dengan kita menyusun konteks dulu. Jadi memaknai apa itu konteks dulu, apa itu konteks dari penelitian kita, lalu karakteristik seperti apa yang ingin kita cari, dan siapa individu yang dianggap mewakili karakteristik tersebut. Jadi kita memaknai individu itu sebagai peran, kelompok, organisasi, proses, atau budaya gitu. Jadi di dalam analisis kualitatif itu individu ini sudah ditentukan dari awal gitu berdasarkan karakteristik yang kita tentukan yang diturunkan dari konteks yang kita miliki. Nah, sementara kalau kuantitatif kita itu memandang suatu kasus itu sebagai suatu individu. Nah, jadi dianggap kasus itu sebagai suatu individu. Jadi kita bisa memilih individu siapa saja ya. Ya di sini kalau kita lihat ini ada unit-unit individu ini diambil dari ruang populasinya. Nah, dari sini kita kerucutkan, kita generalisasikan gitu ya ke dalam individu ini kita cari kemiripan karakteristik dari setiap individu tersebut. Jadi dari individu yang beragam ini gitu ya, individu di dalam populasi ini kan dia memiliki memiliki karakteristik yang beragam. Lalu kita ambil ruang sampelnya. Nah, sampel ini harus kita kerucutkan dengan ke dalam suatu karakteristik yang sama. Nah, sehingga nanti kasusnya ini dianggap sebagai suatu individu. Jadi dia memiliki kesamaan karakteristik. Nah, beda halnya di dalam analisis kualitatif, kita harus pahami dulu konteks dari penelitian kita. Setelah kita pahami konteks penelitian kita, lalu kita tentukan karakteristik individu apa yang bisa mewakili dari konteks penelitian kita. Nah, kita carilah individu ini. Individu di sini kita perlakukan dia sebagai subjek dari penelitian, bukan objek dari penelitian. Nah, ketika kasus yang dimaksud adalah individu, terdapat banyak pertimbangan within case sampling decision. Jadi misalnya pertimbangan yang berkaitan dengan aktivitas, ya proses, aktivitas dari individu tersebut, kemudian prosesnya, kejadian, waktu, lokasi, atau peran dari setiap individu tersebut. Nah, ada 4 hal yang perlu kita teliti ya ketika melakukan proses sampling untuk penelitian ini, gitu. Ketika menentukan sampling dari penelitian kualitatif, yang pertama adalah setting ya. Setting itu berkaitan dengan di mana riset ini akan dilakukan. Jadi ketika kita menentukan konteksnya, kita harus tahu dulu setting itu akan di mana gitu. Jadi riset ini kan tentu sudah punya ruang lingkup wilayahnya. Jadi tahu kita jelas di mana riset ini akan dilakukan. Yang berikutnya adalah aktor.
Jadi siapa saja yang akan diobservasi atau diwawancarai. Jadi orang-orang yang nanti akan kita lihat perilakunya, akan kita tanyakan persepsinya, dan akan kita eksplor lebih jauh pandangannya. Lalu misalnya event ya. Jadi event itu adalah sesuatu yang ingin kita observasi dari aktor tersebut. Jadi bagaimana kita misalnya ingin mengeksplorasi, ingin mencari tahu lebih mendalam tentang perilaku-perilaku aktor-aktor tersebut. Nah, lalu yang berikutnya adalah proses. Proses ini melibatkan kejadian yang melibatkan aktor pada suatu situasi. Jadi ada kejadian-kejadian atau fenomena apa yang terjadi gitu ketika si aktor tersebut berinteraksi misalnya. Nah, non-probability sampling gitu ya, apa itu yang dimaksud dengan non-probability sampling? Jadi ketika kita menggunakan non-probability sampling, kita tidak perlu menentukan jumlah sampel tertentu. Beda halnya dengan probability sampling, itu kita bisa menggunakan rumus misalnya minimal ruang sampelnya itu adalah 30 untuk sampel yang tidak bisa, untuk populasi yang tidak kita ketahui misalnya. Atau minimal kita menggunakan rumus Slovin ya untuk menentukan sampelnya dengan tingkat error sekian, maka kita memperoleh sekian responden sampel yang harus kita wawancarai. Nah, tapi kalau di dalam non-probability sample, itu kita tidak perlu menentukan jumlah sampel tertentu. Dan pengetahuan tentang populasi di mana sampel diambil umumnya terbatas. Jadi intinya kita tidak perlu tahu jumlah populasinya seperti ruang populasinya berapa, dan kita tidak perlu tahu menentukan si sampelnya itu berapa dari populasi sekian banyak tersebut. Nah, ketika kita memilih sampel non-probability, secara bertahap kita bisa memilihnya itu dari kasus dengan konten yang lebih spesifik ya, di mana nanti konten tersebut akan menentukan dipilih atau tidaknya sampel tersebut. Jadi kita memilih relevansi konten dengan kasus. Jadi kita memilih karakteristik dari responden itu gitu ya, berdasarkan kasus yang kita miliki. Jadi kita memiliki konteks dari si kasus tersebut. Nah, di dalam non-probability sampling ini diutamakan kita mengambil key informant sebagai sampel yang tidak memiliki keterikatan hubungan dengan peneliti. Jadi artinya misalnya ketika kita ingin menanyakan bagaimana pandangan dosen terhadap pemberian pemberian insentif gitu ya di antara kampus yang berbeda. Nah, ketika kita mencari informasi seperti itu, misalnya saya sebagai dosen ya tentunya saya jangan menanyakan kepada teman saya, karena bisa jadi apa yang dia sampaikan ya berbeda dengan apa yang disampaikan oleh orang lain gitu, karena di situ ada pandangan cerita antar sesama teman gitu. Jadi konteksnya itu nanti hasilnya bisa jadi berbeda. Nah, jadi kita mencoba mencari key informant ya, tentu tadi dengan karakteristik tertentu yang sesuai dengan konteks penelitian kita. Nah, ini ada beberapa macam teknik sampling non-probabilitas ya, ada kuota, snowball, purposive, dan lain-lain. Namun tidak semua teknik sampling non-probabilitas ini akan kita pelajari. Jadi yang kita pelajari di sini itu hanya